Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa dengan Pak Sam Guru SDN 01 Pasir Muncang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan pembelajaran berikut. Next kita lanjut. Ragam tarian di Indonesia. Ya. Indonesia kalau bicara tari anak-anak ya, kayak tari ya. Nusantara ini gudangnya ya. Tari kreasi adalah ada beberapa istilah ya. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan ini yang Bapak ketik merah, perkembangan ya, mengikuti perkembangan ya dan gerak tradisional ya, dimodifikasi ya. Kreasi itu diinovasi dan kreasi ya atau dirubah tapi tidak mengurangi nilai-nilai ya. Saya ulang, tari kreasi adalah tari yang geraknya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional ya. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu ya, baik gerak maupun aspek yang lainnya ya. Ada beberapa, setidaknya ada 3 tari kreasi, yaitu kreasi daerah atau tradisional, kreasi modern, dan kontemporer ya. Seperti itu. Gerak maupun aspeknya, tetapi konteks ciri khasnya yang tidak dirubah ya. Tapi aturan geraknya tidak ditentukan ya anak-anak itu ya. Tari unggul adalah tari karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Ya. Tari perpasangan adalah ini bukan unggul ya, berarti saya ulang ya anak ya, maksudnya tari tunggal, saya ulang ya. Adalah tari yang digerakkan oleh satu orang kalau tunggal ya. Contohnya nanti tari kelana contohnya ya. Ini ada tari kelompok. Adalah tari yang dimainkan atau digerakkan oleh beberapa orang atau lebih atau 2 minimal atau lebih ya anak. Kita lanjut. Nah, sekarang sudah ada tagihan lagi anak ya. Ada namanya, tadi ada gagasan utama di dalam bacaan tadi ya. Nah, sudah kan? Pengertian tari kreasi. Kemudian adalah tari tradisional yang dikembangkan gerak aturannya yang diinovasi ya. Kita lanjut. Jenis tari. Nah, kemudian ada 3 kan, tadi kreasi tradisional, kreasi modern, dan tari kontemporer ya. Yang berikutnya bentuk karya tari kreasi. Misalkan ada tari tunggal, berpasangan, atau berkelompok, atau grup, atau bergu ya. Kita lanjut. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah tradisional yang berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu adalah perlombaan tari merak. Nah, tadi merak dari Jawa Barat ya. Ada merupakan salah satu contoh jenis kreasi. Merak berasal daerah Pasundan, nah, Pasundan Jawa Barat ya. Tari merak merupakan menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara tari ekspresi kehidupan merak yang diangkat ke pentas seniman Sunda, Raden Cece Sumantri. Masih banyak contoh tari tunggal. Perhatikan gambar tari merak ya. Selain merak, karya lainnya ada tari tunggal. Apakah daerah tinggal kamu juga ditemukan seperti tari tunggal ya? Seperti halnya di Dayu. Tarian daerah akar budaya nasional. Sekali lagi ya, jadi tari daerah itu merupakan akar budaya nasional. Jadi tidak bisa dilunturkan atau diabaikan ya. Oleh karena itu, kamu mempelajari tanpa membedakan asal daerah, tarian, melestarikan, dan daerah berarti melestarikan budaya nasional. Oke ya, anak-anak bisa dimengerti ya. Kita lanjut ya.
Next pemaparannya. Nah, contohnya ya. Ada bermacam-macam tadi saya sebut. Ini ya. Ada, saya ulang ya. Ini ada tari pendet Bali, tari Maraknya ya. Ini ada tari Jawa Timur, Kandukaan. Ini ada tari Kelana, Yogyakarta. Tari Remo dari Jawa Timur. Nah, tolong ini kalau kalian, ya saya tidak mengharapkan kalian menggambar, mungkin bisa di print out saja. Kita lanjut pemaparannya. Ya ini mengulang tadi ya. Anak-anak, materi lain. Anak laki ya, anak laki-laki. Tapi ini versinya versi di masa kanak-kanak. Apa masa kanak-kanak tadi? Kalau tadi dibicarakan masa pubertas, materi sebelumnya sekarang masa kanak-kanak. Kalau anak laki-laki biasanya, ayo siapa yang masih ingat kira-kira? Kalau anak laki, 1, suka bermain dengan teman banyak, bertanya kepada orang tua, suka menirukan perilaku orang tua atau yang lebih tua, belajar menyebut nama bapak atau ibu. Ini masa kanak-kanak nih ya, untuk anak laki-laki. Belajar membedakan laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat yang perempuan. Dada, ini maksudnya setelah puber ya, maksudnya setelah puber. Dada membidang, ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki, ini ya untuk laki. Dada tumbuh jerawat, suara membesar, tumbuh rambut, ya, dan daerah kemaluan tadi ya. Mimpi basah, alat kelamin membesar, tumbuh jakun. Tadi kalau masa kecilnya seperti ini, bermain, bertanya, ya. Bahkan mungkin main mobil-mobilan kalau yang laki mau ya. Kita lanjut kalau perempuan seperti apa? Nah, perempuan nih. Suka main boneka. Apalagi? Ayo. Oh, main masak-masakan, Pak. Iya, walaupun imitasi ya, ada kartel kecil. Sebelum tidur minta digendong. Nah, yang keempat biasanya lincah dan aktif. Nah, kita lanjut. Nah, kalau pubernya pinggul dan payudara membesar, tadi sudah sebut menstruasi dan meningkatnya emosional ya. Kita lanjut ya. Ayo membaca ya. Tadi sudah ada, ini lagi namanya Bayu dan Siti. Siti dan Bayu dan teman-temannya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan dilaksanakan di sekolah ya. Jika saat kepergian sesuatu kurang jelas, Siti selalu teman-temannya berani bertanya kepada guru ya, pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan temannya. Warga negara Indonesia yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai. Siti cerdas, itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara lainnya. Apa saja itu? Nah, ini kita lanjut. Apa yang Bapak ketik merah itu adalah merupakan nanti bagian dari yang hal terpenting anak ya. Jadi kalian jangan ngelihat ininya, jadi harus dipahami oleh kalian. Ya ini ada paragrafnya ya. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Tadi ada gambarnya ya. Di awal materi. Salah satu contoh manfaat diperoleh pemenuhan hak adalah pendidikan dan pengajaran ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Manfaat yang lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya ya, pemenuhan mendapat
pekerjaan, dan layak bagi kemanusiaan. Ya, coba kita pemaparannya kita lanjut. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan memanfaatkan bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat berbangsa, bernegara. Dengan demikian maka tercipta kehidupan harmonis antar warga. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan dan manfaat menciptakan kesejahteraan umum, masyarakat sehat dan menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan. Menciptakan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional, ya. Coba kita lanjut pemaparannya, anak. Masih semangat ya? Oke, sudah ketemu lagi, ya. Kita awali dengan paragraf yang pertama. Semua warga negara memiliki hak. Nah, tadi di kalimat utama, ya. Kalimat utama tadi yang merah, ada titik merah. Terus gagasan utamanya, hak warga negara Indonesia, ya, secara seimbang harus melaksanakan. Jadi kalau nggak seimbang akan terjadi sesuatu yang tidak baik, ya. Gagasan utama teks non fiksi tidak perlu. Jadi kalian mencari yang hanya paragraf, kalimat utama, dan gagasan setiap paragraf, ya. Coba kita lanjut pemaparannya. Nah, ya, salah satu contoh ini ada di bacaan, nanti kalian tinggal melanjutkan saja, ya. Itu di bacaan tadi yang tulisan merah. Next kita lanjut. Mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Negara Kesatuan Indonesia. Saya ulang ya, mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa kecuali. Persamaan antara warga negara dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial, ya. Dapat memicu berbagai permasalahan. Kemudian hari dengan dilaksanakan hak-hak warga negara secara seimbang. Diharapkan tidak terjadi perpecahan antara warga negara Indonesia, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Negara Kesatuan, ya, Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan, ya. Banyak cara lain kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan anak, ya. Contoh, melestarikan budaya daerah, olahraga, budaya nasional, dan berkompetisi, meraih prestasi, menggunakan produk, ya, menghormati antar sesama, ya, dan mentaati peraturan yang berlaku, baik di jalan raya maupun di tempat-tempat umum, ya, seperti itu. Next kita lanjut. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan dengan membiasakan tindakan positif, yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antara anggota keluarga, antar teman, dan antar warga. Masyarakat selain tindakan berupa menghargai perbedaan, ada juga dengan perbedaan sebagai alasan perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak wajib ikut serta dalam usaha. Tadi kan di undang-undang sudah ada, ya. Ada kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Bersatu kita teguh maknanya anak-anak beragam-ragam suku, berbeda agama, keturunan. Jika bersatu akan menjadi kuat, ya. Saya ulang, ya. Bersatu kita teguh maknanya beragam, perbedaan, suku, agama, latar belakang. Jika bersatu maka kita menjadi kuat. Tapi kalau dilengkapi lagi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, artinya ya seperti itu. Jadi kalau kita
Kalau bercerai itu akan bercerai-berai, akhirnya jadi lemah, ya, seperti itu. Menjaga keutuhan kemerdekaan negara kesatuan Republik harus kita bersatu teguh kita, ya, supaya kuat. Next kita lanjut. Renungkan, ya, saya renungkan bagaimana cara-cara mempertahankan kemerdekaan menurut kamu. Tadi sudah cara mempertahankan kemerdekaan tadi apa? Tidak membeda-bedakan, menghargai dan sebagainya, ya. Nah, saya rasa itu hal yang mudah, tapi kalian harus paham. Next kita lanjut. Tadi sudah saya sebut ya, 1. Siap sedia membela tanah air, menjaga keutuhan bangsa dan negara, ya, menolak campur tangan, intervensi asing, ya, memperkuat sistem pertahanan keamanan, ya, kemudian menghargai perbedaan. Nah, tadi ya sudah saya sebutkan satu-satu. Ya, next kita lanjut. Demikian akhir pembelajaran hari ini, anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan awal yang baik dalam mencari ilmu demi masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga prokes, insya Allah aman. Dan jangan lupa tugas-tugas seminggu sekali kalian ke sekolah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa tatap muka.